Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Israeli Sadari, wa Yassirli Amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Bunpo N4 ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bantuannya like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan makin bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin mencari materi seperti ini ya. Dan juga untuk teman-teman yang lagi pengen belajar SSW maupun JFT, semua materinya ada di playlist ya. Bisa dilihat SSW yang ada di Prometric maupun SSW manufaktur. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu tentang pembahasannya nih. Pembatasan masalahnya sih ini sampai mana aja ya. Karena topiknya itu terlalu banyak ya. Karena Bunpo N4 itu banyak. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membatasi hanya sekitar 69 jenis Bunpo atau pola kalimat. Nah, nanti kita akan bagi di beberapa part agar videonya nggak terlalu panjang ya. Mungkin per part kita akan bahas sekitar 10 Bunpo. Oke, selanjutnya yang pertama adalah pola Amari Nai atau Amari Arimaseng. Apa sih yang disebut dengan Amari Nai ini? Nah, Amari Nai ini artinya adalah tidak terlalu atau tidak begitu. Untuk rumusnya, pola kalimatnya adalah yang pertama, Amari ditambah dengan kata kerja bentuk negatif. Harus bentuk negatif karena dia adalah nai atau arimaseng. Yang kedua, amari ditambah dengan kata sifat. Nah, misal si amari bertemu dengan kata sifat i atau na, maka diubah juga kata sifatnya menjadi bentuk negatif. Yang ketiga, jika amari ini bertemu dengan kata benda, maka ditambah dengan janai atau dewanai, ja arimaseng atau dewa arimaseng. Itu ya. Lalu contoh soalnya. Nah, yang pertama, konomi sewa amari ikanai. Amari ikanai. Jadi aku tuh nggak terlalu sering ke toko ini. Nah, ikimaseng misalnya, ikanai. Terus yang kedua, sono e gawa amari omoshiroku nai desu. Nah, film itu tidak terlalu omoshiroi, tidak terlalu menarik. Nah, omoshiroi di sini kata sifat i kita ubah ke bentuk negatifnya yaitu kunai, gitu ya. Gampang ya untuk penggunaannya. Oke, yang kedua ada pola atau di ini setelah. Nah, gimana sih penggunaannya si atau di ini ya? Oke, kita bahas. Nah, artinya adalah setelah itu ya, atau maknanya adalah setelah itu atau setelah. Terus pola kalimatnya atau rumusnya gimana? Kata kerja ditambah dengan bentuk kamus, lalu ditambah atau d. Jadi kata kerja bentuk kamus dulu diubah dengan atau d. Kalau biasanya teman-teman belajarnya kan bentuk mas ya, tabe mas atau ikimas itu kita ubah dulu bentuk kamus yang notabene semua vokal sebelum mas berubah menjadi vokal u. Misal ikimas jadi iku, tabemas jadi taberu, dan lain-lain. Baru ditambahkan dengan atau di. Nah, untuk kamus ini bisa juga tidak melulu bentuk u ya, bisa juga dia bentuk lampau tapi yang enggak ada masnya. Misal tabemas tak jadi tabeta. Nah, gitu ya. Yang disebut dengan bentuk kamus. Terus yang kedua juga kata benda bertemu dengan atau itu harus ada penghubungnya yaitu partikel no. Oke, contohnya yang pertama, sukudayo shita ato game wo shimasu. Nah, berarti setelah mengerjakan sukudai atau PR dia melakukan game atau dia bermain game gitu ya. Jugyo no ato de toshokan iku. Nah, berarti setelah ada kelas atau pelajaran aku pergi ke perpustakaan. Nah, ini bentuk kasual ya. Ikimas jadi iku boleh. Atau kita menggunakan bentuk yang tene atau sopan, itu menggunakan
shimas seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah pola kalimat ba. Pola kalimat ba ya namanya ya. Apa sih pola kalimat ba ini? Nah, kita akan bahas nih. Di sini maksud dari pola kalimat ba ini adalah bermaksud atau bermakna jika atau kalau. Nah, untuk rumusnya atau pola kalimatnya yang pertama adalah kata kerja ya, emas dihilangkan diganti ba. Kata sifat i-nya dihilangkan atau dihapus lalu ditambahkan kereba. Kalau kata sifat na atau kata benda, maka ditambahi dengan nara atau deareba. Oke, terus gimana sih contohnya? Oke, contohnya yang pertama adalah jika dia bertemu dengan kata kerja ya. Nah, contoh benkyou sureba bukaku shimasu. Jika belajar akan atau maka akan lulus, gitu ya. Benkyou shimasu jadi benkyou sureba. Lalu yasukereba kau kedo takattara kawanai. Yasukereba dari kata yasui, kata sifat i ya. Maka sesuai dengan rumus tadi, kalau kata sifat i-nya dibuang ditambah dengan kereba. Yasukereba kalau murah. Nah, di kalimat ini ada dua kelompok perandaian ya. Yang pertama adalah ba, yang kedua adalah tara atau bentuk ra ini. Nah, untuk yang kali ini kita fokuskan pada bentuk eba dulu ya, atau ba. Oke, yang selanjutnya nomor 3 adalah shizuka de areba benkyou shiyasui desu. Shizukana dari kata shizukana, kata sifat na. Nah, kalau kata sifat na dia ditambah dengan de areba ya. Jika tenang shizukana. Jika tenang belajar akan lebih mudah. Yasui di sini artinya mudah. Terus yang terakhir, jika bertemu dengan kata benda nih. Nah, ini kan kata sifat na, sekarang kata benda. Kata bendanya di sini adalah sensei. Sensei nara kono mondai o wakarimasu. Jika dia adalah guru atau jika dia guru, maka dia akan mengerti masalah ini, akan mengerti dengan persoalan ini, gitu ya. Selanjutnya adalah pola kalimat ba'aiwa ya. Nah, pola kalimat ba'aiwa ini apa sih? Pola kalimat ba'aiwa ini bermakna dalam kasus atau jika pada situasi gitu ya. Nah, untuk rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus atau ta ditambah ba'aiwa. Kalau kata sifat i langsung ditambah ba'aiwa. Kata sifat na, nanya keluar tambah ba'aiwa. Kalau kata benda ditambahi no baru ba'aiwa. Oke, untuk contoh yang pertama adalah densha ga okureru ba'aiwa renraku shite kudasai. Nah, artinya jika kereta terlambat, densha ga okureru ba'aiwa. Nah, kata kerjanya berubah menjadi bentuk u lalu ditambahi ba'aiwa gitu ya. Terus yang kedua, jika bertemu dengan kata sifat i, samui ba'aiwa atsugi shita hoga iyo. Samui ba'aiwa atsugi shita hoga iyo. Jika dingin, samui. Nah, i-nya tetap digunakan samui. Jika dingin, lebih baik pakai baju tebal ya. Nah, atsugi shita lebih baik pakai baju tebal. Oke, selanjutnya nomor 3. Shizukana ba'aiwa motto suchu dekiru. Nah, kalau tenang, nah shizuka nanya keluar. Shizukana ba'aiwa motto suchu dekiru. Suchu fokus ya. Kalau tenang bisa lebih fokus. Terus yang terakhir, ame no ba'aiwa. Nah, ame di sini adalah kata benda, makanya disambung dengan partikel no di sini ya. Ame no ba'aiwa ibento ga chushi sarimasu. Nah, jika hujan, maka acaranya akan chushi sarimasu, dibatalkan. Oke ya. Selanjutnya adalah pola hazu ga nai, hazu ga arimasen という同じ意味ですね。
Nah, hazugan ini apa sih? Nah, kita akan bahas ya. Hazugan ini adalah bermakna tidak mungkin atau mustahil. Mustahil. Ini adalah kebalikan dari pola hazi. Hazi itu seharusnya, menurutku ya. Seharusnya. Artinya seharusnya, ini kebalikan jadi hazuganai. Nah, untuk pola kalimatnya yang pertama adalah kata kerja ubah dulu bentuk kamus tambahi hazuganai. Kata sifat i tambahi hazuganai. Kata sifat na-nya dikeluarkan tambahi hazuganai. Kata benda sama ya, harus ditambahi dengan partikel no sebagai penyambung, baru ditambahi dengan hazuganai. Oke, contohnya. Kariga sonna koto iu hazuganai. Nah, artinya nggak mungkin dia ngomong kayak gitu, seperti itu, nggak mungkin. Nah, ini ya, mustahil dia. Hazuganai berarti di sini menjadi nggak mungkin dia ngomong seperti itu. Kariga sonna koto iu hazuganai. Itu ya. Terus yang kedua, kono ryori ga mazui hazu ga arimasen. Nah, ini bentuk sopannya ya, ini bentuk kasual, nai. Tapi bentuk sopannya dia arimasen. Ini sama ya, artinya sama. Kono ryori ga mazui wa sorry. Kono ryori ga mazui hazu ga arimasen gitu ya. Jadi artinya tidak mungkin masakan ini itu tidak enak gitu ya. Mazui ya, tidak enak ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kanojo ga shinsetsu na hazu ga nai. Oh, ini bukan shinsetsu lagi. Ini ada kanji. Ini kanji bacanya adalah fu. Kanojo ga shinsetsu na hazu ga nai. Jadi artinya nggak mungkin dia itu nggak baik ya. Nah, ini ada kanji fu bacanya fu. Shinsetsu na kata sifatnya berarti nanya dikeluarkan. Kano juga shinsetsu na hazu ga nai. Nggak mungkin dia itu nggak baik. Dia perempuan ya. Terus ini ada juga kare ga gakusei no hazu ga nai. Nah, gakusei berarti ini kata benda, harus ada no baru hazu ga nai. Nggak mungkin dia gakusei atau pelajar. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah pola gahoshi. Nah, gahoshi ini apa sih? Ya, gahoshi ini bermakna ingin, tapi bukan ingin yang digunakan di kata kerja. Ini khusus untuk kata benda. Makanya pola kalimatnya di sini ada kata benda plus gahoshi. Kebalikannya kata benda plus wa hoshi kunai. Jadi perbedaannya adalah jika dia bermakna kalimat positif, maka partikelnya pasti ga. Tapi kalau kebalikannya dia bermakna untuk negatif atau kebalikannya menggunakan wa. Oke, langsung kita coba di contoh kalimatnya ya. Nah, atarashi jitensha ga hoshi. Berarti aku tuh pengen sepeda baru gitu ya. Kebalikannya, okane wa hoshikunai. Hoshi karena belakangnya i, pasti negatifnya pakai kunai ya, mirip dengan kata sifat i gitu ya. Hoshikunai, aku nggak pengen uang gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen uang ya? Oke ya, hoshi. Nah, yang selanjutnya adalah pola janaika. Apa sih pola janaika ini ya? Nah, pola janaika itu maknanya adalah bukankah, tapi penggunaannya bisa bermacam-macam situasi ya, seperti ini, menyatakan sesuatu dengan penegasan. Maknanya menjadi bukankah, kan gitu ya. Yang kedua, mengungkapkan keterkejutan, shock gitu ya, atau kekesalan. Apa? Serius? Masa sih gitu ya. Terus yang ketiga sebagai ajakan ayo atau kan. Nah, gitu ya. Oke, langsung saja kita menuju ke contoh kalimatnya.
Oke, contoh yang pertama ini mewakili dari makna dan penggunaan yang nomor satu, yaitu menyatakan sesuatu dengan penegasan, bukankah atau kan gitu ya. Di sini contohnya adalah あそこに彼がいるじゃないか. A soku ni kare ga iru janai ka. Dia ada di sana kan? Nah, itu ya. Kan di sini ya, berarti janai ka. Gitu. Terus yang kedua itu mengungkapkan keterkejutan atau kekesalan. Apa? Serius? Masa sih gitu ya? Mau kona jikan janai ka? Loh, sudah jam segini? Loh, ini ya. Janai ka ini di sini berarti loh, udah jam segini gitu ya. Terkejut ya. Itu ya penggunaannya ya. Terus yang selanjutnya adalah nomor 3 ini mewakili sebagai ajakan, ayo atau kan gitu ya. Issho ni ikou janai ka? Gitu ya. Issho ni ikimashou ka? Gitu ya. Issho ni ikou janai ka? Ayo kita pergi bersama gitu, mengajak gitu ya. Oke ya. Selanjutnya adalah pola kadoka. Oke, kadoka ini apa sih? Kadoka ini ya. Nah, kadoka ini adalah benar atau salah, ya atau tidak, maknanya ya. Nah, untuk rumusnya yang pertama adalah kata kerja bentuk kamus ditambah kadoka, kata sifat i tambah kadoka, kata sifat na tambah kadoka, kata benda tambah kadoka. Oke ya, langsung ke contoh soalnya. Yang pertama adalah kare ga kiru kadoka shiranai. Kare ga kiru kadoka shiranai. Nggak tahu dia bakal datang atau tidak. Berarti kadoka di sini artinya adalah iya datang atau enggak datang. Datangnya ini dari kata kiru ini ya. Nah, kadokanya nempel setelah kiru, maka artinya menjadi datang atau enggak, tidak datang atau datang gitu ya. Kadoka di sini artinya menjadi seperti itu. Terus yang nomor 2, kono mise ga yasui ka douka shirabimasu gitu ya. Kono mise ga yasui ka douka shirabimasu. Nah, saya akan memeriksa shirabimasu. Mengecek, saya akan memeriksa atau mengecek apakah toko ini murah atau tidak. Karena kadokanya nempel setelah kata yasui, maka artinya menjadi murah atau tidak. Itu ya. Oke, yang nomor 3 adalah kare ga genki ka ga kini narimasu. Saya khawatir apakah dia sehat atau tidak. Dia genki atau tidak ya. Genki kadoka, genki atau tidak. Yang terakhir, karete gakusu kadoka wakaru? Karete gakusu kadoka wakaru? Kamu tahu nggak dia tuh gakuse kadoka? Dia tuh gakuse atau bukan gakuse gitu ya. Wakaru, ngerti nggak? Gitu ya. Nah, itu tadi adalah penggunaan dari kadoka, iya atau tidak. Iyanya itu tergantung dengan kata yang menempel di belakangnya ya. Oke, selanjutnya adalah kamu shirenai atau kamu shiremasen. Apa sih arti dari kamu shirenai ini ya? Nah, maknanya adalah mungkin atau bisa jadi. Cara merangkai kalimatnya adalah kata kerja bentuk kamus tambah kamu shirenai, kata sifat i kamu shirenai, kata sifat na tanpa nanya ya, nanya nggak perlu dikeluarkan, langsung tambahi kamu shirenai, kata benda kamu shirenai, nggak perlu ditambahi dengan no. Oke, contoh yang pertama adalah ashita kare ga kuru kamoshiremasen. Berarti artinya besok dia mungkin akan datang, kuru kamoshiremasen gitu ya. Mungkin dia akan datang atau besok mungkin dia akan datang. Terus kono fuku takai kamoshirenai. Nah, kamoshiremasen ini bentuk sopannya, kamoshirenai ini bentuk kasualnya ya. Artinya adalah sama, cuma
penempatan penggunaannya tergantung dengan siapa kita berbicara dan dalam situasi seperti apa gitu aja ya. Kono fuku takai kamu shirenai. Berarti baju ini mungkin mahal. Nah, ini takai kata sifat i langsung ditambah dengan kamu shirenai. Selanjutnya nomor 3 adalah kono hiya shizuka kamu shirenai. Ini juga berkonteks kasual ya. Ruangan ini mungkin tenang gitu ya. Terus yang terakhir, karewa sensei kamu shiremasen. Ya, mungkin dia adalah seorang guru. Nah, ini jika dia kamu shiremasen bertemu dengan kata benda. Kalau ini kata sifat nah-nya nggak perlu dikeluarkan. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah kata. Kata ini apa ya? Oke, kata ini apa ya? Katakan bahas ya, kata. Oke, kata ini adalah bermakna cara atau metode. Rumusnya adalah kata kerja bentuk mas, tapi masnya dihilangkan ditambahi kata. Jika kata benda ditambahi partikel no sebagai penyambung. Yang pertama, kono kikai no tsukaikata o shiete kudasai. Kono kikai no tsukaikata o shiete kudasai. Berarti tolong ajarkan cara menggunakan mesin ini ya. Sukai mas, berarti masnya dibuang diganti kata. Sukai kata. Bukan lagi sukai mas kata, tapi sukai kata. Sukai mas kalau kita bisa menjadi menggunakan kata adalah cara, berarti cara menggunakan gitu ya. Terus yang selanjutnya soal nomor 2 nih. Kono ryori no sukurikata wa kantan desu ka? Kono ryori no sukurikata wa kantan desu ka? Berarti apakah cara memasak masakan atau hidangan ini itu mudah gitu ya. Sukurimas menjadi sukuri kata gitu ya. Oke, gampang ya untuk penggunaan kata ini. Artinya adalah cara. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya. Nah, itu tadi adalah 10 bunpo dari keseluruhan bunpo yang akan kita bahas. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Lanjut di part berikutnya ya. Oke, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.